Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah Ilmu Kesehatan Anak, Ibu Silpa Dwi M. SST MKM. Yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Najwa Yunita, NPM F123098, perwakilan kelompok 4 yang akan menjadi moderator pada acara diskusi malam ini. Berikut adalah susunan acaranya. 1. Pembukaan moderator. 2. Penyampaian materi tentang peritonitis. 3. Penutupan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi pertama, yakni pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Materi pertama akan dibacakan oleh teman saya. Dipersilahkan. Peritonitis adalah peradangan yang disebabkan oleh infeksi atau kondisi aseptik pada selaput organ perut, peritoneum. Peritoneum adalah selaput tipis dan jernih yang membungkus organ perut dan dinding perut bagian dalam. Peritonitis juga menjadi salah satu penyebab tersering dari akut abdomen yang bisa terjadi pada semua umur dan gejala. Next. Penyebab peritonitis. Berdasarkan penyebabnya, peritonitis terbagi menjadi dua jenis, yaitu peritonitis spontan dan bakteri spontan. Hal ini dapat terjadi pada seseorang dengan gangguan hati seperti sirosis hati atau gangguan ginjal seperti gagal ginjal. Peritonitis bakteri spontan biasanya terjadi pada ada luka di dinding perut. Yang kedua, peritonitis sekunder. Peritonitis sekunder terjadi akibat adanya luka di dinding perut dan menyebabkan bakteri atau jamur dapat menyebar melalui saluran pencernaan dan menginfeksi peritoneum. Penyebab peritonitis sekunder yang bersifat akut tersering pada anak-anak adalah perforasi appendix. Perforasi appendix adalah kondisi ketika appendix yang sudah gangren, pecah, dan menyebabkan pus masuk ke dalam rongga mulut. Kondisi ini merupakan komplikasi dari radang usus buntu yang dianggap sebagai keadaan darurat bedah. Peritonitis sekunder juga dapat dipicu oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sakit mah yang berujung pada perforasi lambung. Yang kedua, kecelakaan yang menyebabkan luka di bagian perut sehingga bakteri dari luar tubuh masuk ke bagian peritoneum. Penyakit hati seperti sirosis hati. Yang keempat, penyakit Crohn. Yang kelima, penyakit radang panggul. Yang ketujuh, penyakit kantung empedu, aliran darah, dan usus. Yang kedelapan, pankreatitis, radang pankreas. Yang kesembilan, divertikulitis, infeksi kantung kecil yang menonjol dari saluran pencernaan. Yang ke-10, robekan pada bagian usus yang dapat meningkatkan resiko menyebarnya bakteri ke peritoneum. Hal yang menyebabkan seseorang menjadi resiko terkena peritonitis. Yang pertama, tindakan medis yang memerlukan tindakan dengan membuka dinding perut. Misalnya, penggunaan selang makan ke lambung. Yang kedua, memiliki riwayat peritonitis sebelumnya. Itu lanjut. Seperti pada gambar tersebut. Lumen appendix berisi cairan yang dikelilingi oleh mukosa dan submukosa, ekogenik, dan lapisan muskularis epokoik. Gambaran USG perforasi meliputi hilangnya lapisan
submukosa ekogenik, dan adanya kumpulan cairan periapendikal atau pelvis dan abses yang terlokalisasi. Appendix terlihat pada 50% hingga 70% pasien dengan appendicitis perforasi. Lanjut. Lanjut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Komplikasi peritonitis, gangguan pembukaan darah, kondisi ketika darah sulit menggumpal atau menggumpal secara berlebihan. Respiratory distress syndrome terjadi ketika cairan menumpuk di kantung udara kecil yang relatif alveoli di paru-paru. Cairan tersebut membuat paru-paru tidak terisi dengan udara yang cukup, yang berarti lebih sedikit oksigen mencapai aliran darah. Spesies yang dapat menyebabkan shock dan kegagalan organ. Lanjut. Gejala peritonitis, kehilangan selera makan, diare, nyeri perut, demam, kelelahan, rasa haus yang ekstrim, urin rendah, kesulitan buang angin dan buang air besar, perasaan penuh di dalam perut. Lanjut. Penanganan dan pengobatan. Pemberian antibiotik, dokter akan meresepkan obat antibiotik untuk mengatasi infeksi dan mencegah persebaran bakteri. Kedua, prosedur pembedahan apabila kondisi peritonitis bakteri spontan tetap memburuk setelah diberikan pengobatan. Tujuannya pembedahan pada peritonitis adalah mengangkat jaringan yang terinfeksi, mengurangi tekanan rongga abdomen, dan mencegah penyebaran infeksi. Penanganannya, pemberian obat anti nyeri, infus, oksigen tambahan, atau transfusi darah jika diperlukan. Lanjut. Jadi kesimpulannya, peritonitis adalah peradangan pada peritoneum yang dapat disebabkan oleh infeksi atau kondisi aseptik. Peritonitis dapat terjadi pada semua usia dan jenis kelamin dan merupakan salah satu penyebab utama akut perut. Gejalanya meliputi nyeri perut, demam, kehilangan nafsu makan, diare, serta gangguan buang air besar. Pengobatan meliputi pemberian antibiotik, prosedur pembedahan, serta perawatan suportif seperti pemberian obat anti nyeri dan transfusi darah jika diperlukan. Peritonitis terbagi menjadi dua jenis, yaitu peritonitis spontan yang disebabkan oleh infeksi bakteri tanpa adanya luka di dinding perut, dan peritonitis sekunder yang terjadi akibat luka pada dinding perut seperti perforasi apendik atau penyakit saluran pencernaan lainnya. Komplikasi dari peritonitis dapat mencakup gangguan pembukaan darah, sindrom gangguan pernapasan, serta sepsis yang dapat mengancam jiwa. Pencegahan dan pengobatan yang cepat sangat penting untuk mencegah komplikasi serius dan meningkatkan prognosis pasien. Oke, demikian tadi presentasi kelompok 4. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.